Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما علمنا وزدنا علما. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin dan biasanya dilaksanakan di Kamis pagi, ya. Ini sekarang di Kamis malam, berarti malam Jumat. Ya, perubahan waktu ini, ya, itu berarti satu upaya untuk tajdid, ada istilahnya tajdid, pembaruan semangat. Karena sepertinya kalau pagi-pagi itu ibu-ibu sibuk dengan pagi-paginya. Ya, bapak-bapak juga sibuk dengan pagi-paginya. Ya, sehingga terkadang agenda kita di pagi itu ada yang bersiap-siap ke kantor, ada yang masih di jalan, atau sedang dalam perjalanan. Ya, walaupun pada malam hari ini tantangannya juga tidak kecil, ya, tidak ringan. Ya, karena aktivitas malam itu sudah akhir dan aktivitas pagi, siang, dan sore. Tapi pada akhirnya kita bisa melaksanakan malam itu berarti semangat tinggi dari kita semuanya untuk mau belajar agama. Ini berarti tenaganya lebih daripada tenaga biasa. Karena malam masih digunakan, berarti ekstrak power yang melebihi dari kekuatan. Dan ini biasanya, nah itulah salah satu bagian dari kesungguhan, bukti keimanan kita. Itu adanya kesungguhan dalam aktivitas, ya, dan itu adalah bagian dari kejayaan, bagian dari keberuntungan, dan itulah jalan orang-orang soleh. Itulah jalan ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu akan membuka berbagai kemudahan. Jadi saat mampu kita istiqomah, mampu kita bisa berada di dalam jalannya, walaupun banyak narik kiri kanan, tapi situlah cara Allah untuk memberi kemudahan-kemudahan dalam kehidupan yang terkadang sangat berat kita hadapi, tapi dengan itu bisa jadi mudah. Nah, itu yang akan membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi bergembiralah kita ini saat Allah menanamkan cinta ilmu. Karena saat itulah Allah akan datangkan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, insya Allah. Yang kita masih dalam zakat kontemporer, dan saya masih lanjutkan pada bahasan yang lalu, yaitu harta-harta yang dizakati. Itu dari aspek atau ke bagian kedua dari harta itu yang wajib dizakati, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk mengeluarkan anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya. Dan di antara apa yang kami keluarkan dari bumi. Nah, dari bumi itu adalah bentuk pertanian, termasuk juga adalah perkebunan. Jadi pertanian dari berbagai aspeknya. Nah, yang lalu kita jelaskan tentang pertanian, maka malam hari ini adalah zakat perkebunan. Ya, zakat perkebunan. Jadi contoh tanaman perkebunan itu ya termasuk kelapa sawit, kopi, ya coklat, teh.
ya, kapas, karet, lada, cengkeh, tanaman perkebunan ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi sehingga memiliki potensi zakat yang besar. Nah, ini yang lalu kita jelaskan. Kemudian selain itu adalah masuk yang ketiga adalah perikanan. Ya, jadi di antara harta yang harus dizakati kalau itu mencapai nisab adalah hasil usaha ataukah hasil yang dikeluarkan dari bumi, ya, dari laut, itu adalah usaha perikanan. Nah, objek zakat perikanan ini ada dua, bisa kita bagi. Ada perikanan budidaya, dan membiarkan organisme air seperti masuk udang, ya, kerang, tumbuhan laut seperti rumput laut. Jadi masuk budidaya perikanan budidaya yang dikembangkan. Termasuk juga itu adalah perikanan tangkap. Jadi usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar. Ketika kita menangkap ikan di laut, ataukah di danau, ataukah menangkap ikan di sungai, ini masuk objek zakat. Dan memang objek zakat di masa ekonomi modern sekarang ini itu tidak hanya masuk pada suatu bagian tertentu saja, misalnya pada objek zakat pertanian atau perdagangan atau peternakan. Tetapi ada kalanya situ ada tumpang tindih antara yang satu dengan lainnya. Ya, misalnya ada perusahaan perikanan yang hasilnya sangat banyak. Jadi usaha ikan yang banyak hasilnya, yang digarap oleh perusahaan dengan menggunakan peralatan modern. Jadi kalau perikanan yang dilakukan oleh perusahaan dengan peralatan modern, maka ini wajib dianalogikan ke barang tambang atau ke hasil pertanian dan lain-lainnya. Karena di situ ada usaha. Seperti Abu Ubaid itu pernah meriwayatkan, dan Umar pernah mengirim surat kepada amirnya di Oman agar tidak memungut apapun dari ikan yang kurang harganya dari 200 dirham. Ini berarti pernah terjadi juga, ya, usaha ikan. Kalau kurang dari 200 dirham tidak wajib dizakat. Maka hasil perikanan jika diniatkan untuk diperdagangkan, jadi kalau perikanan itu tujuannya ataukah diniatkan motifnya itu upaya dan usaha perniagaan diperdagangkan, maka zakatnya itu dianalogikan kepada zakat perdagangan. Jadi kalau ikan itu kita usahakan dalam bentuk perdagangan, ya, maka nisabnya seperti zakat perdagangan. Nah, perdagangan itu adalah 85 gram emas. Jadi di mana harga beras 10.000 berarti 85 juta. Maka itu adalah 2,5. Ya, ketentuan ini berlaku juga untuk zakat pertanian budidaya dan tangkap. Nah, terkait waktu pengeluaran zakatnya itu pada saat panen. Jadi dua kiasnya, dikiaskan ke pertanian, ya, tapi karena dia mirip dua perdagangan, nisabnya kadarnya itu 2,5, dan itu dikeluarkan saat panen. Jadi saat panen berarti nisabnya itu berarti hasil panen ikan 85 juta, maka saat panen itu dikeluarkan 2,5%. Jadi kalau hasil tangkapnya adalah 100 juta, berarti yang dikeluarkan adalah ya 2,5 juta saat dipanen ikan tersebut. Kalau di situ digunakan alat-alat modern lalu dikembangkan oleh perusahaan. Jadi ya itu contohnya
Ini ada contoh. Jadi petani udang Windu mampu memproduksi per hektar dengan pendapatan kotor. Jadi kotornya itu 1 miliar. Ya. Kemudian pengeluaran biaya dalam 1 miliar itu kurang lebih 400 juta. Itu pengeluarannya. Berarti petani tersebut langsung dikenakan zakat 2,5. Ya, karena telah melampaui nisab. Ya, nisab zakat pedagang itu, ya, kalau emasnya harga 6.000, ini harga lama ini. Tapi kalau sekarang 10.000 berarti 85 juta. Ya, berarti sudah masuk. Berarti zakat yang dikeluarkan itu dikeluarkan jumlah pendapatan kotor dikurangi pengeluaran yang ada, lalu dikali 2,5%. Nah, itu dikeluarkan saat panen, disegerakan karena mirip ke pertanian. Tapi kalau dianalogikan ke zakat pertanian murni, tidak ada indikator situ perdagangan, ya maka dikeluarkan antara 5. Jadi setelah dikeluarkan biaya operasional, ya, karena ada biaya operasionalnya, maka dikeluarkanlah 5%. Dikeluarkan dulu biaya-biayanya, baru dikeluarkan 5%. Baik, itu perikanan. Saya masuk agak lebih cepat ini. Yang keempat adalah kehutanan. Jadi upaya usaha yang ada di bidang kehutanan. Jadi di antara komoditas kehutanan itu adalah misalnya kayu, ada kayu baharu, ada damar, ada rotan, ada bambu, kemudian pohon jati, pinus, dan juga madu termasuk bidang kehutanan karena ini dibuat di upaya usaha. Nah, jika dikategorikan komoditas kehutanan seperti kayu atau kanan kayu sama dengan zakat perniagaan. Ini karena termasuk usaha rotan itu kita kategorikan sebagai usaha perniagaan. Maka zakatnya sama dengan zakat perniagaan. Jadi kalau perniagaan itu 85 gram emas dan telah mencapai haul. Usaha bambu atau karotan atau madu kalau di akhir tahun itu mencapai 85 juta rupiah, maka hasil kehutanan itu ya, dikeluarkan itu 2,5%. 2,5%. Nah, kalau di Undang-Undang Zakat kehutanan itu dia dinisabkan ke zakat pertanian. Jadi zakat pertanian kemarin 653. Kalau walaupun ada sampai 750, tapi 653 lah. Nah, maka itu dikeluarkan 5% setelah dikeluarkan. Dan ini ditunaikan pada saat panen, disegerakan. Wa'atu haqqahu yawma hasadi. Jadi baik kehutanan ataupun perikanan itu ditunaikan pada saat panen. Jadi panen ikan, panen rotan, bambu, jati, pinus, dan madu, dan sebagainya. Kalau mencapai nisabnya, jadi bisa nisabnya 85 gram atau 85 juta, atau kita kategorikan dia kalau tidak ada usaha perniagaannya murni saja, maka dikiaskan ke beras. Jadi kalau hasilnya 6,5 juta pada harga beras. Ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah pertambangan. Ada lagi pertambangan. Jadi hasil tambang itu namanya ma'din, bahasa Arabnya ma'din. Sesuatu benda yang terdapat dalam perut bumi. Yaitu ma'din ini dapat dibagi 3 macam. Ada benda padat yang didapat bentuknya, jadi benda padat yang dapat dibentuk. Artinya bisa dicairkan, bisa juga diolah.
seperti emas, perak, aluminium, jadi timah, tembaga, besi, dan lain-lain. Ini masuk pertambangan benda padat yang dapat dibentuk, masih bisa dicairkan dan bisa diolah. Ada juga benda padat yang tidak dapat dibentuk lagi, seperti kapur, marmer, zamrud, batu bara, dan lain sebagainya. Atau bisa bentuk benda cair seperti minyak, ya, hasil bumi. Jadi pertambangan ini masuk, sebutkan emas, perak, marmer, batu bara, termasuk minyak. Nah, benda tambang berupa emas dan perak itu nisab dan kadar zakatnya seperti emas. Ya, jadi barang pertambangan ini seperti emas. Di mana benda tambang berupa barat, benda padat seperti timah masuk, aluminium, jadi usaha tembaga, ataupun benda cair seperti minyak bumi, air raksa, maka nisabnya itu adalah senilai 85 gram emas murni dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Jadi kalau usaha barang tambang ini nilainya telah mencapai 85, jadi ini 85 gram emas. Ini berarti ada haul, karena dikiaskan, maka kita miliki selama setahun, maka kadarnya 2,5. Nah, apabila pertambangan tersebut dijadikan suatu perusahaan, maka zakatnya dilakukan sebagaimana yang berlaku dalam perdagangan dan perusahaan. Jadi kalau itu dijadikan sebagai dijadikan suatu usaha dalam suatu perusahaan, maka zakatnya seperti yang berlaku dalam perdagangan. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini pembahasan kita malam hari ini, ada istilahnya dengan rikaz. Jadi rikaz itu secara bahasa itu adalah suatu yang terpendam di dalam bumi, berupa barang tambang atau harta. Jadi semacam harta karun ini. Jadi rikas adalah harta yang terpendam di dalam bumi, ya, berupa barang tambang atau harta. Nah, rikas dalam fikih Islam itu adalah harta zaman jahiliyah. Jadi hartanya orang-orang Arab jahiliyah atau ke masa lalu. Yang harta itu berasal dari non-muslim, yang terpendam, yang diambil dengan tidak sengaja tanpa bersusah diri untuk menggali. Jadi baik yang terpendam berupa emas, perak, dan harta lainnya. Jadi ini harta yang ditemukan dan itu milik non-muslim yang terpendam, tanpa disengaja digali-gali, muncul itu barang. Sehingga itu tidak terlalu susah ditemukan. Nah, beda kalau memang sengaja digali, namanya barang tambang, untuk bisa mendapatkan emas tanpa dengan usaha keras, yaitu masuk kategori zakat pertambangan. Tapi kalau ditemukan tanpa bersusah diri untuk saat menggali, tiba-tiba didapati itu, ya, maka ini masuk kategori rikas. Nah, kata rikas ini, ya, di mana harta yang ditemukan di dalam perut bumi itu merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Jadi itu harta umat terdahulu yang kita tidak tahu secara pasti harta tersebut. Nah, apa bedanya dengan barang tambang? Jadi kalau barang tambang itu, ya, jadi kalau rikas kita temukan dalam keadaan barang jadi, tidak memerlukan tenaga dan untuk mengolahnya, sedangkan kalau pada barang tambang itu dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi. Itu biasanya menggunakan tenaga yang maksimal. Ada usaha, jadi sulit kita temukan. Jadi
perlu kerja berat, ya, sehingga nanti zakatnya itu berbeda. Jadi kalau rikas itu 20%, kalau barang tambang 2,5. Ya kenapa? Karena barang itu tidak kita susah kita dapat. Ya maka dikeluarkan lebih banyak. Maka oleh karena itu, jadi harta-harta sebenarnya, kalau ada harta yang tidak terlalu sulit kita peroleh, ya, itu sebaiknya lebih banyak yang kita keluarkan. Ya. Nah, berbeda kalau harta benda yang memang kita upayakan begitu kuat, makanya biasanya infaknya ini tidak lebih besar karena sesuai dengan usaha kita. Tapi pun kalau banyak yang dikeluarkan tentu lebih bagus karena itu bagian dari kerja keras kita. Itulah adilnya Allah. Jadi saat harta yang kita temukan itu adalah harta yang kita temukan tanpa usaha keras dan itu barang jadi, maka lebih banyak dikeluarkan itu 20%. Nah, berbeda kalau barang tambah yang penuh dengan kerja keras berkeringat. Syariat hanya meminta untuk dikeluarkan 2,5%. Dalil tentang harta rikas ini, nah, itu diambil dari ayat 267 dalam surah Al-Baqarah. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ya, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Kemudian dalam hadis riwayat yang lain, al-ma'dinu jubarun wa fir rikazi al-khumus. Barang tambang adalah harta yang terbuang-buang. Dan harta karun, itu namanya harta rikas, dizakati sebesar 1/5, itu 20%. Ya. Kemudian ada zakat rikas itu wajib dikeluarkan. Dan ini tidak disyariatkan mencapai haul dan nisab. Jadi tidak ada haulnya dan tidak ada nisabnya. Apa artinya? Jadi harta apa saja yang kita temukan langsung dikeluarkan 20% walaupun tidak mencapai nisab gram emas misalnya 85 juta. Tidak mesti harus menunggu sampai 1 tahun. Ya. Dan tidak menunggu. Ya. Jadi tidak mesti menunggu 1 tahun dan tidak mencapai walaupun tidak mencapai nilai maksimal atau 85. Dan kita menemukan beda temuan atau kabaran temuan, maka saat itu berapapun jumlahnya, maka dikeluarkan 20%. Jadi setiap mendapatkan tarikas, berapapun besarnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 20% ataukah 1/5 besar total. Nah, namun di Indonesia ini kita terkendala dalam undang-undang. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, itu di mana menyatakan apabila barang temuan tersebut diduga berkaitan dengan benda cagar budaya, maka penemu itu harus melaporkannya ke negara. Jadi tidak bisa langsung dimanfaatkan, tapi harus melaporkan ke negara. Ya, kemudian di pasal 22 mengatur tentang kompensasi. Nah, jadi setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, hanya bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, ataukah struktur yang diduga cagar budaya, ataukah situ lokasi yang diduga situs cagar budaya, maka wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan. Kepala Kepolisian Negara Indonesia, instansi terkait selama paling lama 30 hari sejak ditemukan. Nah, kalau tidak, nanti kena undang-undang. Nah, setiap orang yang memiliki dan atau menguasai cagar budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya, yaitu melindungi cagar budaya. Jadi kalau undang-undang dia tidak ambil itu, tapi dia dapat kompensasinya. Nah, oleh karena itu, setelah dilakukan penelitian dan ternyata benda ditemukan kita sebagai benda cagar budaya, maka penemu
itu berhak mendapatkan kompensasi, ada ganti rugi atas temuannya. Nah, maka yang dikeluarkan itu adalah bukan benda itu, bukan harta cagar budaya yang dikeluarkan, tapi hasil kompensasi yang diterima oleh penemu tadi, dikeluarkan zakat rikasnya 20%. Jadi ada harta benda mahal, lalu tidak boleh diambil itu nilainya, tapi dia bisa berhak mendapatkan itu kompensasi. Nah, hasil yang diterima dalam bentuk kompensasi itulah saja yang dikeluarkan, 20%, berapapun itu. Jadi kalau dapat 1 miliar, maka keluar 2,5. Kalau ada hasil kompensasinya itu dapat 100 juta, maka dikeluarkanlah di 20 juta. 20 juta. Jadi dikeluarkan 20%. Tapi kalau harganya 1 juta, keluar 200 ribu. Berapapun hasil temuan barang temuan itu, ya, dari umat terdahulu, maka seberapapun besarnya, maka dikeluarkan 20%. 20% dan tidak menunggu 1 tahun, tapi langsung dikeluarkan. Baik, saya kira itu saja dulu. Ini beberapa ungkapan zakat pertanian atau zakat yang dikeluarkan, zakat harta dari hasil bumi yang dikeluarkan dari bumi. Dan ini berkembang memang, walaupun beberapa bentuk harta yang tidak pada masa Nabi, itulah namanya zakat kontemporer. Sebelum masuk ke harta simpanan, itu berupa emas dan perak. Baik, saya kembalikan dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, masuk ya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya membuka sesi tanya jawab mungkin untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah hadir di forum mengenai zakat yang dijelaskan oleh Al-Ustadz. Silahkan yang mau bertanya atau yang mau sharing. Kalau belum ada yang mau bertanya, mungkin saya dulu yang mau mulai bertanya, Ustaz. Ya. Tadi mengenai tentang rikaz, zakat yang dikeluarkan untuk rikaz hadiah itu merupakan juga sesuatu yang disebut rikaz karena mendapatkan mungkin tidak membutuhkan usaha. Misal belanja di toko terus dapat kupon undian, kita biasanya kasih masuk kupon undian tersebut. Nah, kebetulan kita mungkin menang undian berupa motor, apakah itu juga dikeluarkan rikaznya sebesar 20% atau bagaimana, Ustaz? Ya. Ya, tadi kita jelaskan rikaz itu ya sama dengan namanya harta karun, tapi ditemukan. Jadi rikazun sesuatu yang terpendam di dalam bumi, itu berupa barang tambang dan harta. Jadi terpendam dalam bumi. Jadi kalau di atas bumi apa namanya? Jadi bukan rikaz. Jadi secara syar'inya itu adalah harta zaman jahiliyah, harta zaman tempo dulu ya. Orang-orang terdahulu yang biasanya ini berasal biasanya dari non-muslim yang terpendam. Kemudian ketika menggali tiba-tiba tanpa disengaja tidak ada dan tanpa bersusah-susah untuk digali ditemukan itu. Nah, tentu ini dilihat tahun berapa ataukah di tahun berapa ini ditanam. Nah, sehingga kalau dengan kata lain, jadi dikasih adalah harta yang ditemukan dalam perut bumi yang merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Jadi ada dua penekanan di sini, itu barang tambang yang ditemukan dari perut bumi dari bawah. Ya, makanya disebutkan itu
Wa mimma akhrajna lakum min ardi, dari apa yang keluar dari perut dari bumi. Nah, ini umat terdahulu sebelum Muhammad kita. Jadi ini mungkin dia masuk ke zakat mal saja. Jadi kalau ada hadiah, hadiah itu berarti sudah menjadi miliknya. Jadi kalau ada namanya hadiah, itu berarti pemberian, semacam hibah. Kalau bentuknya harta benda, ya seperti motor, misalnya motor. Motor ini kan dipakai, digunakan. Nah, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau motor itu jadi dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, maka hasilnya inilah yang akan dikeluarkan. Eh, hanya itu hanya dikumpulkan nanti di akhir tahun. Jadi masuk kategori milik kita. Jadi milik kita dalam bentuk harta. Itu namanya uang. Kalau kasih uang, ya zakat uang. Nanti ada pembahasan tentang zakat uang. Masuk pembahasan kita. Apakah uang itu dikeluarkan juga zakatnya? Jadi kalau hadiah yang menjadi milik kita dalam bentuk harta, misalnya duit, ya maka ditunggu masa haulnya 1 tahun. Dan ada juga nisabnya juga kan. Nah, walaupun tidak sulit untuk didapatkan, hanya karena beda tadi. Ini barang umat terdahulu yang terpendam di dalam perut bumi. Ya kalau hadiah atau bonus, nah, itu sifatnya pemberian yang bukan hasil temuan, yang terpendam di dalam perut. Maka ini biasanya digabungkan dengan. Kemudian kedua, kalau bentuknya kendaraan-kendaraan yang digunakan sebagai fasilitas, maka tidak wajib dizakati. Kalau itu digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, sama HP, mobil, rumah, itu tidak wajib dizakati. Kecuali kalau digunakan untuk berbisnis, ya maka hasil bisnisnya itu yang dikeluarkan. Ya, atau digunakan sebagai sewa, nah, hasil sewanya. Ini masuk kategori benda yang tidak berkembang, maka harus diperlukan kalau keluar zakatnya. Zakat yang dikeluarkan adalah zakat yang memungkinkan berkembang harta itu, jadi bisa tumbuh. Maka benda-benda yang bergerak, yang tidak bergerak, yang semata-mata digunakan, dimanfaatkan, nah maka itu tidak wajib ya dizakati. Iya. Ya, terima kasih ya pencerahannya, Ustaz. Saya buka kembali sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara ibu-ibu, ibunda, atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya mengenai zakat yang telah Ustaz jelaskan. Ada Ustadz pertanyaan ini dalam obrolan di chat. Ini ya. Pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, dalam tabel panduan zakat lazismu terdapat salah satu yang dikeluarkan zakatnya adalah hadiah. Perhitungannya disertakan dengan rikas atau temuan. Pertanyaannya Ustadz, dikategorikan hadiah yang seperti apa yang dimaksud? Oh, ini mungkin yang tadi sudah dijawab. Dalam tabel panduan zakat lazismu terdapat salah satu yang dikeluarkan zakatnya sama hadiah juga ini Ustaz. Perhitungannya disetarakan dengan rikas atau temuan Ustaz dalam kategori hadiah yang seperti apa yang dimaksud yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Iya Ustaz, mungkin kayak mendapatkan emas begitu. Kalau misalkan motor itu hadiah yang didapatkan adalah motor dan langsung dijual, apakah itu langsung bisa dikeluarkan zakatnya ataukah ditunggu dalam 1 tahun? Ya, sebenarnya itu dia masuk ke zakat mal. Jadi karena rikas itu tadi
ya tanah itu adalah barang yang tertimbun milik umat terdahulu. Jadi ada perbedaannya kalau dikiaskan, ya dikalikan dari hasil bumi, hasil bumi. Jadi rikas itu adalah wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Jadi kalau hasil bumi itu dikeluarkan 20%. Nah, kadar zakatnya itu 20. Nah, pembedaannya ini kan ini kan benda-benda berharga sebenarnya. Nah, ya sekarang kalau benda berharga itu tidak bisa dijual. Nah, kalau ternyata bisa ada nilainya itu, yaitu diambil dari umat-umat terdahulu. Jadi ada kemiripan dalam bentuk seperti gonima, kan gonima, itu harta kaum muslimin. Nah, ini bukan masuk kategori rikas karena diambil dari harta rampasannya. Nah, kalau hadiah kan masuk dalam bentuk misalnya kalau uang, maka masuk ke zakat mal sebenarnya menjadi miliknya. Karena sudah menjadi milik, maka dia bisa manfaatkan, maka digabung dengan zakat malnya yang lain. Ya, otomatis kalau bentuk rupiah ya kalau uang. Tapi kalau benda-benda yang lain, hadiah motor. Nah, motor ini kan benda yang tidak berkembang. Ya, sehingga yang dikeluarkan itu ya, karena untuk dipakai. Nah, sesuatu yang dipakai tidak wajib dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Coba nanti saya lihat di lasisme itu ya hasil misalnya ada hadiah. Hadiah yang seperti apa? Karena hadiah ini macam-macam. Ya, ada yang bentuknya uang tunai, maka masuk ke zakat mal. Atau karena sudah menjadi miliknya, atau kalau bentuk benda-benda yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini seperti motor ataukah setrika. Nah, yang seperti ini setrika kalau dia dikeluarkan, kalau dikiaskan ke rikas, itu otomatis berapa saja nilainya harus dikeluarkan 20%. Itu bedanya dengan zakat mal. Kalau dikasihkan ke rikas, tidak ada nisabnya dan tidak ada haulnya. Dan hadiah itu tidak sama dengan riba sebenarnya. Baik dari segi hadiah, berarti harus dikeluarkan zakat kipas angin itu. Karena tidak ada nisab. Nah, terima, maka dikeluarkan 20%. Hanya mau 20%. Mungkin mau diuangkan dulu. Tapi harus dijual dulu, baru dia dapat. Ya, dikeluarkan 20. Saya melihatnya ini, dia masuk sifatnya beda. Antar hadiah, beda dengan adekaz. Adekaz itu bumi yang ada di bawah. Dan milik umat terdahulu. Ya, yang punya nilai. Ya, seperti itu. Allah alam. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Mungkin masih ada teman-teman yang kurang jelas permasalahan zakat rikas ini atau zakat yang mengenai perikanan tadi yang telah Ustadz jelaskan. Boleh mungkin dipertanyakan. Tapi Ustadz sedikit lagi. Jadi kalau misalkan hadiah itu emas ataupun motor dan langsung dijual, tetap itu hitungannya masuk dalam zakat mal. Seperti itu mungkin Ustadz. Jadi ya kalau sudah menjadi sementara itu kan sebenarnya hibah pemberian
dari orang, ya berarti sudah menjadi miliknya. Berapa yang diberikannya ya menjadi miliknya, dan dia menunggu tetap sampai masa 1 tahun atau mencapai nisab, karena dimasukkan ke zakat mal. Oh iya, terima kasih Ustaz. Mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya, boleh di kolom obrolan atau silahkan angkat tangan. Kalau mungkin karena sudah cukup malam juga, eh, kita akhiri saja. Alhamdulillah, itulah kajian kita pada malam hari ini mengenai fikih zakat kontemporer. Semoga memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz atas pencerahannya untuk malam hari ini. Dan saya sampaikan juga terima kasih banyak buat Ibunda dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir dalam kajian rutin kita setiap hari Kamis. Mungkin kita bertemu di Kamis depan lagi. Dulu Dinda. Oh iya, silakan. Nggak ada closing statement dulu dari Ustaz sebelum kita tutup. Oh iya. Ada yang bertanya juga, itu saya lihat di obrolan. Oh, ada lagi masuk pertanyaan Ustaz. Boleh ya. Iya Ustaz, maafin Ustaz. Saya lanjut, kalau begitu untuk ada yang barusan bertanya di kolom komentar, mengenai kalau kelinci beranak beberapa dan berapa yang dizakatkan. Ya, kalau kelinci beranak berarti masuk ini kan kelinci diperjualbelikan ya, bukan dipotong. Jadi, biasanya kelinci ini diperjualbelikan. Iya, Kalau dia ternakan yang diperdagangkan, masuk ke zakat perniagaan. Jadi kalau jadi dipotong juga dan diperjualbelikan, maksudnya ini kelinci kan tidak dimakan kan? ada sate kelinci Ustaz. Ada sate kelinci Ustaz. Ada sate kelinci Ustaz. Ada contoh kelinci? Sate kelinci. Kalau belum ditahu ya Ustaz. Ya, masuk ke perniagaan. Jadi masuk ke, tidak seperti berapa ekor kelinci baru dikeluarkan. Jadi dia masuk usaha, di usahanya itu jadi hasil dijual. Ini kan usaha, hasil kalau mencapai nisab ya, 65 gram, dalam 65 juta dalam satu dikeluarkan, maka dizakati itu. Ya, sama juga dengan ayam sebenarnya. Ya. Ayam ini kan dikeluarkan berapa ekor baru dikeluarkan zakatnya. Tapi usaha ayam potong itu, ya berarti ada usaha ayam potong, dipotong juga, dimakan juga. Maka hasilnya itu yang dijadikan sebagai zakat. Berarti masuk ke zakat, dianalogikan kepada zakat perniagaan. Zakat perniagaan masuk ke zakat perniagaan itu 2,5%. Ya, sama juga tadi itu kalau hadiah sebenarnya kan, ya masuk kontemporer juga, sama mirip-mirip dengan hasil temuan atau profesi, dia dapat langsung dapat
perkembangan gitu. Ya, baiknya masuk ke zakatul mal saja. Jadi kalau kelinci yang beranak, ya, berapa? Jadi hasilnya ini bukan pada saat beranak ini. Jadi pada saat panen. Pada saat panen itu berarti pada saat menerima ketika dia jual baru ada hasilnya. Amalan juga ikan. Jadi ikan itu berapa ekor? Berapa ekor saja? Ikan besar, ikan emas. Ya, bukan ekornya berapa ekor baru dikeluarkan, tapi hasil perikanannya itu. Sebab kalau itu ada BTB, gimana cara mengeluarkan zakat? Itu adalah hasilnya, ya, hasil usaha perikanan atau peternakan yang dijual. Kalau mencapai nisab, ya, kalau diupayakan dalam bentuk usaha, kalau langsung panen, kan ada juga langsung panen gitu. Maka dia masuk ke seperti pertanian. Saat panen mencapai nisab 853 kilogram di berapa kilo 10.000. Berarti kalau 653 berarti 6.530. Maka itulah yang nanti dikeluarkan 5%. Ya, setelah dikeluarkan dari biaya operasionalnya. Jadi pada saat panennya dikeluarkan mencapai nisab. Kalau tidak, maka tidak wajib dikeluarkan. Ya, Allah alam. Itu ada yang raisan, Dinda. Pak Kandacong. Ya, silahkan. Itu di chat sudah ada pertanyaan di chat. Mengenai ini Ustaz, bagaimana zakatnya untuk ternak ikan lele? Apakah dikeluarkan? Bagaimana dengan biaya pakannya? Iya, iya. Sudah betul begitu ya. Minta penjelasan. Oh, yang mana nih dipotong? Tentang ikan lele, Ustaz. Kan banyak biaya apa itu, pakannya terutama. Oh, Keluar iya. dulu atau bagaimana? Jadi hasilnya dikeluarkan dulu. Jadi Oh, hasil usaha perikanan kita keluarkan dulu biaya ongkos. operasionalnya, baru nanti keluarkan 5, maka keluarkan 5%. Ya, 5% karena itu ada biaya operasional. Ya. Kecuali kalau Jadi tidak ada biaya, langsung di tanah keluar saja, kita punya sendiri, maka keluarnya adalah ya 10%. Tapi pasti itu ada biaya operasional, memiliki makannya, dan sebagainya, atau yang dikeluarkan nanti hasilnya 5%. Terima kasih, Ustaz. masih ada yang ingin dipertanyakan mungkin? Kalau tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan kepada Ustadz Abbas untuk mungkin ada closing statement untuk kajian kita pada malam hari ini. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya bahwa zakat pertanian itu jadi diambil dari ayat wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Ini yang dimana zakatnya itu dikeluarkan pada saat panen, biar ditunggu-tunggu. Hal ini memberikan pesan bahwa bersegera melakukan kebaikan saat waktunya sudah tiba, maka itulah yang akan memberikan keberuntungan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard waddat lil muttaqin. Bersegeralah memenuhi ampunan Allah dan surganya Allah yang akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Bersegeralah melakukan amal saleh untuk mencegah fitnah. Sehingga demikian bahwa fitnah itu, apakah itu bentuknya terhalangnya dari kebaikan ataukah munculnya dosa dan hukuman, itu dapat diantisipasi dengan bersegera mengeluarkan zakat pada saat panen. Dan ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita peroleh keberuntungan tadi, agar kita termasuk orang-orang yang dihindarkan dari fitnah, terhalangnya berbagai kebaikan ataupun datangnya berbagai musibah. Demikian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.